Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala isanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, kita masih bersama surat Yusuf, surat yang ke-12 yang termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 111 ayat, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mencapai atau mengambil ayat yang ke 35 ya. Ya, 34 terakhir ya. Semua badalahum min ba'di ma ra'aul ayati la yasjudunnahu hatta hin. Yang mana Nabi Yusuf juga menghindari fitnah daripada wanita istri Al-Aziz dan juga wanita-wanita yang lain yang melihat ketampanan Yusuf yang diperlihatkan oleh istri Al-Aziz Yusuf kepada mereka dengan tujuan untuk membenarkan rasa cinta dia kepada Yusuf dikarenakan ketampanan dan yang luar biasa daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan yang mana Yusuf sudah mulai dijebloskan ke penjara dengan alasan untuk menjaga daripada eh, kehormatan daripada Al-Aziz dan juga istri Al-Aziz, sehingga mereka bersepakat untuk memasukkan Yusuf ke penjara. Dan mana masuknya Yusuf penjara juga termasuk doanya Nabi Yusuf pada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dirinya terjatuh kepada eh, perbuatan yang tidak baik. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita eh, masuk kepada tafsir ringkas daripada ayat ini, kita akan coba tilawah beberapa ayat dari apa yang kita akan ambil pada kesempatan kali ini, yaitu di mana Yusuf di penjara bertemu dengan orang-orang yang nanti akan ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا اسما سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memulai memasuki fase baru daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang mana beliau alaihissalam lebih memilih untuk masuk ke penjara daripada mengikuti apa yang diminta, bahkan diancamkan kepada dia untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Yang mana ketika di penjara, Nabi Yusuf dikenal sebagai orang yang amanah, orang yang baik, orang yang eh, dipercaya, sehingga dia mendapatkan kedudukan yang baik pula di penjara karena akhlaknya. Dan itu terkenal, ya, ketika Nabi Yusuf di penjara, sehingga banyak orang yang dekat dengan dia. Dan kita akan mengetahui ketika ada dua daripada penghuni penjara yang baru yang dimasukkan ke penjaranya Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku itu memeras anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ya ta'kulu tayru minhu. Ya. Kemudian yang kedua berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, kemudian sebagiannya itu dimakan oleh burung. Nabi Nabi takwil. Wa Yusuf, berikanlah kami takbir dari mimpi itu. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Al-Imam Qatadah mengatakan bahwa salah seorang dari mereka berdua adalah pelayan daripada minuman raja. Sedang yang lain adalah tukang pembuat rotinya raja. Asudi menyebutkan bahwasanya mereka itu dipenjara dengan tuduhan eh, hendak meracuni makanan dan minuman raja. Ya, sehingga mereka dituduh dengan tuduhan itu, sehingga dijebloskan ke dalam penjara. Dan Yusuf, subhanallah, ya, terkenal di penjara dengan sifat-sifat baiknya. Sifat-sifat kedermawanan, dapat dipercaya, orangnya jujur, ya, banyak ibadah,
suka berbuat baik ya, dengan orang-orang yang eh, bersamanya di penjara. Dan salah satu yang terkenal juga dia bisa mentakbirkan atau mentakwilkan mimpi. Jadi setelah dua pemuda itu yang dimasukkan penjara dengan tuduhan ingin meracuni raja di dalam makanan dan minumannya, kemudian mereka akrab dengan Yusuf dan menyukai Yusuf. Dan begitulah ya setiap orang ya menyukai orang yang melakukan kebaikan. Nah, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang melakukan kebaikan itu sehingga layak untuk disukai oleh orang lain? Kalau kita jawabannya iya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan ketika kita menyukai sesuatu yang baik, maka jadilah orang yang baik itu supaya kita disukai orang orang lain. Begitupun kebalikannya, kalau kita tidak suka orang melakukan yang tidak baik kepada kita, menyakiti kita dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dengan eh, tingkah lakunya, maka jangan jadi seperti orang itu atau melakukan perbuatan seperti orang itu supaya kita tidak disukai oleh orang lain. Ya. Sehingga apa? Sifat-sifat baik Yusuf ini membuat penghuni penjara yang baru ini akrab dengan Yusuf, menyukai Yusuf, mencintai Yusuf. Ya. Tetapi Yusuf mengatakan bahwasanya semoga Allah memberkahi kalian. Barakallahu fiik. Tapi sayangnya setiap orang yang mencintaiku pasti akan mendapat kerugian, bahaya karena kecintaannya kepadaku. Ya. Beliau menyebutkan kerugian tentang ayahku yang terlalu mencintaiku, menyebabkan hasad daripada saudara-saudaraku. Begitu juga istri Al-Aziz mencintaiku sehingga menyebabkan dia terfitnah. Ya. Tetapi ya itulah cinta itu Allah yang memberikan kepada hati-hati hambanya. Kemudian suatu waktu mereka bermimpi, satunya bermimpi eh, tentang seorang yang penyaji minuman raja itu bermimpi bahwasanya dia memeras khamr, anggur. Ya. Kemudian eh, anggur ini dipersembahkan kepada raja. Dan pemuda yang lain, yaitu tukang roti tadi, bermimpi bahwasanya ia membawa roti di atas kepalanya dan sebagiannya dimakan burung. Kemudian mereka berdua bertanya, Nabi takwil. Ya Yusuf, berikan kami takbirnya apa daripada mimpi yang kami itu. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya kedua pemuda ini itu hendak menguji ya, kemampuan Yusuf dalam mentakbirkan mimpi. Sehingga mereka berbohong. Ya. Mereka tidak bermimpi. Mereka pura-pura mimpi untuk menguji Yusuf dengan dua kejadian tadi. Pendapat yang kedua mengatakan, yang masyhur ya, bahwasanya benar-benar mereka itu mimpi, kemudian meminta fatwa kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Dan inilah yang masyhur dan ya, yang benar wallahu a'lam. Kemudian Yusuf sebelum eh, mentakwilkan tafsir mereka, mimpi mereka, mengambil kesempatan untuk dakwah. Ya, begitulah. Ketika seorang telah mempercayai kita, biasanya perkataan kita itu didengar. Nah, Yusuf memanfaatkan momen ini untuk mulai mendakwai mereka ketika mereka punya hajat kepada Yusuf untuk ditawilkan mimpinya. Yusuf menyebutkan, "Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilhi qabla an ya'tiyakuma." Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu qabla an ya'tiyakuma, sebelum makanan itu sampai kepada kalian berdua. Dan ini tidak dinisbatkan kepada dirinya. Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi.
Ya. Dan demikian itu adalah sebagian dari yang diajarkan Rabbku kepadaku. Nah, ini mulai masuk berdakwah. Ya. Ya. Bahwasanya dia mengetahui ini semuanya itu bukan karena kemampuan dia, kepintaran dia, bukan. Dalika, dalikum mimma 'allamani Rabbi. Tapi apa yang Allah ajarkan kepadaku. Mulai masuk dia sedikit-sedikit. Inni taraktu millata qaum. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Sedang mereka ingkar kepada hari kemudian, hari kiamat. Kemudian wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikut agama bapak-bapakku, Ibrahim, ya, Ishak, Yakub, ya, ya, bapaknya, eh, apa namanya, kakeknya dan bapak kakeknya. Maka adalah an nusyrika billahi min syai'. Ya, tidak patut bagi kami para nabi untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dzalika min fadlillah, dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan itu adalah karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Jadi di sini Yusuf alaihissalam memberitahukan kepada mereka berdua bahwasanya apapun yang mereka mimpikan, Yusuf dapat mentafsirkan, mentakwilkan mimpi mereka sebelum itu terjadi. Jadi keutamaan Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya dia katakan la ya'tikum at-ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma qabla illa an naba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Sebelum uh, makanan itu sampai kepada kalian. Bisa diterangkan oleh Yusuf. Dan ini adalah semata-mata karena pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya. Karena apa? Dia mendapatkan keilmuan itu, keutamaan itu dari Allah Subhanahu wa taala karena Yusuf menjauhi agama orang-orang kafir, menjauhi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada hari akhir. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian beri ilmu. Makanya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kamu ilmu. Beliau menyebutkan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti agama bapak-bapakku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Di dalam menjauhi kekafiran, menjauhi kemusyrikan dan memilih jalannya para rasul. Dan begitulah yang seharusnya diikuti oleh para rasul dan juga manusia secara keseluruhan. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul untuk mengikuti untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dakwah Nabi Yusuf yang masuk kepada mereka perlahan demi perlahan untuk membuka cakrawala pikiran mereka. Oleh karenanya, ketika dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan dalam mentakwilkan mimpi, yaitu dikarenakan maka adalah da'at musyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Tidaklah patut bagi kami mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah karunia Allah kepada kami dan kepada seluruh manusia. Dan ini adalah tauhid. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ini tauhid uluhiyah. Setelah mengetahui nikmat, ya, mengetahui, merasakan, me- apa namanya, menjadikan dirinya mengetahui bahwasanya seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan. Ini tauhid rububiyah. Kemudian dengan ini membawa dia ke tauhid uluhiyah yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Min fadlillah, dari karunia Allah kepada mereka para rasul dan juga ala nas dan kepada seluruh manusia. Yang mana para rasul itu menjadi juru dakwah untuk mengajak manusia kepada tauhid, kepada hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak mempersekutukannya dengan yang lainnya. Tetapi apa? Walakinna aktsara nasi la yashkur. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, tidak eh, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, tidak mensyukuri Rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan mereka seperti yang Allah sebutkan di Quran surat Ibrahim ayat 28, mereka mengganti nikmat Allah, baddalu nikmat Allahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Mereka mengganti nikmat Allah dengan kekafiran, ya, dan menempatkan kaum mereka di kampung kehancuran dikarenakan mereka tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmatnya. Barulah Yusuf setelah menggunakan kesempatan untuk berdakwah kepada mereka, barulah Yusuf eh, apa namanya yang nantinya ya mentakwilkan mimpi-mimpi mereka setelah dia eh, memberikan dalil-dalil, eh, baik secara dengan nikmat tadi ataupun dalil yang nanti akan disebutkan berupa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahibas sijni, arbabu mutafarriquna khairun amillahi wahidul qahar. Mulai menggunakan dalil akal supaya mereka berpikir, wahai temanku, kedua temanku yang dalam penjara ya, mana yang lebih baik? Rob-rob yang bermacam-macam itu atau amillahul wahidul qahar, atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma samaitumuha antum wa aba'ukum. Ma anzalallahu biha min sultan. Jadi yang kamu ya, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada berhala-berhalamu itu kecuali hanya ibadah kepada nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu itu buat-buat. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama tersebut. Inilah hukmu illa lillah. Ya. Dan keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Jadi keputusan itu hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selain Allah. Dan itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian Nabi Yusuf berbicara mengajak kedua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak eh, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan-sembahan yang dia sembah dan sembah daripada orang-orang tua mereka yang mereka ibadahi tanpa mereka mengetahui sebenarnya hakikat daripada berhala-berhala yang mereka temui orang-orang tua mereka itu menyembahnya. Arbabu mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Mana yang lebih baik? Rob-rob yang bermacam-macam itu adalah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang segala sesuatu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah keperkasaannya. Dan apa yang mereka sembah ya, dan mereka sebut-sebut sebagai Tuhan itu hanyalah buatan dari atau bualan daripada penamaan oleh nenek-nenek moyang mereka yang mereka warisi turun temurun. Tidak ada dasar kebenaran sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalallahu biha bisultan. Ya. Tidak ada bukti, tidak ada kebenaran, tidak ada eh, kebaikan sama sekali dalam menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat.
tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa menghalangi mudarat bahkan kepada dirinya sendiri. Ya, patung dan hal-hal yang lain yang mereka sembah. Dan inilah agama yang lurus yang mengajak kepada tauhid. Agama yang didakwahkan kepada kalian ini untuk mengesahkan Allah, berbuat eh, suatu ibadah semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang lurus yang diperintahkan Allah. Ya. Dan diturunkan bersamanya bukti-bukti kebenaran dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, tapi walakinna aktsara nasi la ya'lam. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sehingga apa? Kita lihat ya, kebanyakan manusia berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang pertanyaan mereka dijawab oleh Yusuf dengan rasa hormat, ya, dengan penuh ihtiram dan dijadikan sarana untuk mengajak mereka eh, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadikan jalan berdakwah oleh Yusuf sebelum mentafsirkan mimpi yang mereka eh, mimpi yang mereka dapati. Dan kita lihat ya dari pertanyaan dua orang tadi sampai Yusuf menjelaskan tentang tauhid, mengajak mereka kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf masih ingat itu, ya. Tidak minta untuk mereka untuk mengulanginya. Langsung dijawab. Dan di sini kita perlu mengetahui satu poin yang penting ya. Yusuf di dalam menjelaskan mimpi mereka tidak menyebutkan bahwasanya kamu yang mimpi ini takwilnya ini. Kamu yang mimpi ini takwilnya ini. Tidak. Tapi secara umum. Ya. Biarlah mereka yang memahami sendiri. Ini sebuah adab. Ya. Sehingga tidak membuat salah seorang dari mereka yang nantinya akan ditakwilkan jelek oleh Yusuf itu bersedih. Ya. Yusuf mengatakan dia sahibah jadi aba ahadukuba ahadukuba salah seorang dari kalian tanpa menyebut takyid siapa dari ya, salah satu dari keduanya. Fayas bau khamra. Salah satu dari kalian akan memberi minum tuannya dengan khamar. Wa abal akharu fayuslamu fatakulu tayru minhu min ra'si qudiyal amru alladhi fi tastatiya. Adapun yang seorang yang lain maka dia akan disalib. Kemudian burung akan memakan sebagian dari kepalanya. Qudiyal amru alladhi fi tastatiya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua telah menanyakan kepadaku. Ini pasti terjadi. Yusuf mengatakan kepada mereka berdua bahwasanya eh, salah satu dari mereka akan memberi tuannya minum dengan khamr. Tapi di sini Yusuf tidak menentukan orangnya, tidak membuat salah satu mereka untuk agar, agar berduka karena takwil yang kedua takwil yang kurang baik. Ya. Wa amal akhar yang keduanya fayuslam wa ta'kulu tayru min suf. Ya. Yang pertama kabar baik, yang kedua kabar buruk yaitu bahwasanya eh, dia akan disalib lalu buruk akan memakan sebagian dari kepalanya. Walaupun maksudnya adalah orang yang membawa roti di atas kepalanya tapi tidak ditakyid orangnya supaya dia tidak bersedih. Biarkan mereka yang mentakwil diri mereka sendiri. Apakah mereka yang pertama atau yang kedua? Dan itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti terjadi. Karena disebutkan bahwasanya mimpi seorang itu merupakan nasib selama belum ditakdirkan. Tapi kalau sudah ditakdirkan maka pasti terjadi dan tentunya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun mereka mengatakan nantinya kami tidak bermimpi apa-apa. Ya. Baik yang mengatakan bahwasanya berpendapat bahwasanya ini mimpi beneran, kemudian mereka mengatakan tidak bermimpi apa, atau yang mengatakan bahwasanya ini sebagai ngetes atas kemampuan Yusuf untuk menampilkan mimpi. Maka di akhir ayat Allah katakan qudiyal amru ladzi fi tafsirnya.
perkara ini telah diputuskan. Harus apa yang kau tanyakan kepadaku. Maksudnya pasti pasti terjadi. Kemudian Yusuf mengatakan kepada salah seorang dari mereka yang dia mengira, ya, atau boleh dikatakan mengetahui bahwa akan selamat. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahui akan selamat di antara mereka berdua, tentunya tidak di hadapan orang yang akan celaka. Udkurni inda rabbik. Tolong terangkan keadaanku kepada Tuhan. Tapi apa? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Ternyata syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Oleh karenanya dia tetap, ya, Yusuf itu dalam penjara dalam beberapa tahun yang lamanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tatkala Yusuf menduga bahwa pelayan yang bermimpi eh, eh, apa namanya memberi minuman khamar untuk rajanya, maka dia akan selamat. Maka Yusuf berkata kepadanya diam-diam tanpa diketahui orang yang akan disalib tadi supaya dia tidak bersedih. Udkurni inda rabbi. Terangkan keadaanku pada Tuhan. Aku itu tidak seperti yang disangkakan. Ceritakan kepada Tuhanmu nanti kalau kamu bertemu dengan raja. Tapi ternyata orang itu lupa menceritakan pesan itu kepada raja. Dan ini adalah termasuk upaya syaitan agar Nabi Yusuf tidak keluar dari penjara. Dan begitulah biasanya sering terjadi, ya. Orang setelah mendapatkan kebaikan, ya, dia lupa akan eh, orang-orang yang pernah menolong atau memberikan kabar kabar gembira. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita, agar kita selalu mengingat jasa orang-orang yang telah memberikan kebaikannya kepada kita sehingga kita bisa bisa menjadi seperti sekarang ini. Jangan sampai, ya, datang ketika sedang butuh, seperti yang nanti akan terjadi ketika dia keluar, nanti dia datang lagi ke Yusuf tatkala dia butuh dan ingat akan apa yang menjadi mimpi raja untuk ditaklukkan. Di sini kita akan mulai masuk ke fase yang selanjutnya berkenaan dengan setelah dua orang tadi ini keluar dari penjara, yang satunya dijadikan eh, orang yang memberi minum kepada raja dan satunya akan disalib. Yang mana disebutkan oleh Mujahid dan Qatadah, ya, bahwasanya Yusuf tinggal setelah itu bid'ah sinin, ya, itu antara 3 sampai 9 tahun yang nantinya dia akan kembali lagi kepada Yusuf untuk memfitnah fatwa tentang takbir mimpi seorang raja. Sekarang kita masuk ke eh, pemandangan yang lain tentang takbir raja. Allah berfirman, وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. Dan berkata raja, jika dia bermimpi, dia menyebutkan bahwasanya dia berkata kepada pembesar-besarnya, ya, dari kaumnya, ya, sesungguhnya ini aro sab'a baqarah, sab'a baqarat. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi. Sab'a baqaratin siman, 7 sapi yang eh, 7 sapi betina yang gemuk-gemuk. Ya'kuluhunna sabun ijafun, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Ya. Wasab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisan. Kemudian 7 bulir gandum yang hijau
dan 7 bulir lainnya yang kering. Ini mimpi raja. Kemudian dia menyebutkan, ya ayuhal mala, wahai orang-orang yang terkemuka, aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Hai orang-orang yang terbuka, terangkanlah kepadaku ya, tentang takbir mimpiku ini. Jika kamu adalah orang yang dapat mentakbirkan mimpi. Kemudian mereka menjawab, qalu adghathu ahlam. Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Dan kami sekali-kali tidak tahu takbir daripada mimpi mimpi itu. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka yang dulu yang dua ditakbirkan itu. Berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua. Dia teringat kepada Yusuf. Sesuatu beberapa waktu lamanya. Dia mengatakan, ada unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai mentakbirkan mimpi itu, maka utuslah aku kepada dirinya, maksudnya kepada Yusuf. Kemudian dia mengatakan kepada Yusuf setelah diutus, Yusufu ayyuhas siddiq. Ya. Setelah pelayan itu bertemu dengan Yusuf, dia mengatakan, Yusuf, kau adalah orang yang amat dipercaya. Aftina fi sab'i baqaratin sibanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Wahai Yusuf, terangkan kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering. La'alli arju ila nasi la'allahum ya'lamun. Supaya eh, aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Qal tazra'una sab'a sinina da'aba. Yusuf menjawab, kamu hendaknya bertanam 7 tahun lamanya. Sab'a sinina da'aba. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Jadi Yusuf berkata supaya kamu bertanam, bercocok tanam 7 tahun lamanya. Sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai dari 7 tahun itu adalah kamu biarkan di bulirnya. Kecuali sedikit untuk kamu makan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika. Kemudian setelah itu akan datang sab'un syidadun, ya, 7 tahun yang amat sulit. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Yang mana yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu tahun sulit tadi. Kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Thumma ya'ti min ba'di dzalik. Kemudian setelah itu akan datang tahun setelahnya, amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia itu diberi hujan. Hujan yang cukup. Yughathun nas wa fihi ya'sirun. Dan di masa itu mereka memeras memeras anggur. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mimpi Raja Mesir itu termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab nantinya Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Dan bukan sekedar dikeluarkan, tapi dikeluarkan dari penjara secara terhormat. Karena apa? Karena sang raja setelah bermimpi seperti tadi, ya, itu sangat ketakutan. Sehingga menanyakan kepada para menteri-menterinya, para orang besarnya yang ada di sekelilingnya. Dikumpulkan mereka, ahli nujum, cendekiawan, pembesar,
yang ada di pemerintahannya, pejabat-pejabat negara. Kemudian disebutkan mimpi itu kepada mereka untuk diberitahu takbir. Tetapi apa? Mereka menjawab adghathul ahlam. Itu hanya mimpi kosong. Mimpinya orang tidur ya, maksudnya ya ya karena tidur jadi mimpi gitu kan. Tidak akan terjadi apa-apa pada mimpi paduka ini. Wa badahlu bi ta'wil ahlam bi alimi. Dan kami tidak tahu takbir mimpi mimpi itu. Kalaupun itu benar, ya, bukan dari pikiran yang kacau, ya, kami juga nggak mengetahui penafsirannya. Nah, pada saat itulah orang yang dulunya ditakwilkan oleh Yusuf menjadi eh, pemberi minuman raja yang selamat, yang keluar eh, dari penjara, yang dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan perkara Yusuf kepada raja. Ia berkata kepada raja dan orang-orang yang diundangnya, ada udah hukum bitakwil. Aku beritahu kepadamu tentang orang yang pandai mentakbirkannya, yang menafsirkan mimpi sang raja itu. Pak Arsilun, utuslah aku kepadanya. Utuslah aku kepada Yusuf yang sekarang masih berada di penjara. Maka mereka pun mengutusnya ke penjara. Sampai di sana ia menyebutkan Yusuf ayu siddiq aftina. Yusuf, hai orang yang sangat dipercaya, ya dia berkata lembut ya. Dia tahu kesalahannya. Ya. Terangkanlah kepada kami. Ya. Ya, dia tahu bahwasanya dia telah lupa pesan Yusuf, ya, untuk menyampaikan tentang nasib Yusuf kepada sang raja untuk beberapa tahun. Tapi subhanallah, Yusuf di sini tidak mencemooh, tidak mengata-katai dia, tidak membuatnya bersedih. Ya. Seolah-olah dia melupakan apa yang telah lalu diamanahkan kepada orang-orang itu. Langsung dia menjawab pertanyaan orang tadi. Subhanallah, ini akhlak Nabi. Akhlak seorang Nabi yang harus kita ikuti. Ya. Ya sudah bertahun-tahun. Jengkel juga gak ada gunanya. Akhlak bisa memaafkan kepada orang yang telah eh, menyelisihi amanah yang dia diberikan kepadanya. Kemudian orang ini mulai berkata dengan perkataan yang indah kepada Yusuf. Ayo Siddiq. Orang yang dipercaya. Wah Yusuf, engkau adalah orang yang percaya. Tolong, raja kami mimpi ini dan itu. Ya. Dan pada saat itu, Yusuf langsung memberikan takbirnya. Tanpa menyalahkan penggunaan pemuda tadi yang telah lalai atas amanahnya. Ya. Bahkan tidak meminta syarat nanti. Syaratnya kalau aku nanti menyebutkan, aku dikeluarkan. Tidak minta syarat. Udah, lillahi ta'ala. Yusuf langsung takwilkan. Tazra'uda sab'a sinina da'aba. Yusuf memberikan solusi tentang takbir mimpi sang raja itu. Hendaklah kalian itu bercocok tanam selama 7 tahun. Selama biasa, sebagaimana biasa. Maksudnya pada saat itu akan datang kesuburan, hujan, selama 7 tahun berturut-turut. Ya. Jadi 7 ekor sapi yang eh, gemuk tadi, ya, itu ditafsirkan oleh Yusuf adalah waktu di mana terjadi kesuburan pada tanah mereka dan pada tanaman mereka sehingga mengeluarkan hasil tanaman yang banyak. Tanaman yang berupa buli-buli gandum yang hijau. Ya. Kemudian ia memberikan petunjuk kepada mereka untuk tahun yang akan datang 7 tahun setelahnya. Beliau menyebutkan supaya abad 7 tahun nanti di hari paceklik, famahasattum fadaruhu fi sumbulihi. Jadi apa yang kalian petik, ya, biarkan ia tetap eh, pada bulirnya. Maksudnya berapapun hasil dari tanaman kalian pada 7 tahun yang subur itu, simpan. Simpan pada bulir-bulirnya, tetap pada tangkainya. Supaya apa lebih awet, supaya tidak rusak. Kecuali sekedar yang kalian perlu untuk makan. Itu pun harus dihemat-hemat. Jangan berlebihan. Agar kalian bisa nanti menggunakannya pada musim musim paceklik pada 7 tahun yang akan
Kan datangnya ditafsirkan dari 7 ekor sapi yang kurus. Yang telah memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Ya. Yang mana tahun-tahun Pacarik tadi akan menghapuskan semua yang mereka kumpulkan daripada tahun-tahun musim subur itu. Ya, dalam mimpi itu berupa bulu-bulu gandum, gandum yang kering. Yusuf juga memberitahukan bahwasanya tahun-tahun kekeringan ini bumi itu tidak menumbuhkan tanaman sama sekali. Tidak menghasilkan apa-apa. Makanya yakul lama qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusirun. Jadi menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian simpan. Kemudian Nabi Yusuf memberi kabar gembira kepada mereka bahwa setelah musim paceklik ini yang berturut-turut akan datang di mana manusia mendapatkan siraman hujan, mendapat kesuburan lagi di dalam tanahnya untuk bisa digarap. Bahkan disebutkan mereka dapat memeras anggur-anggur mereka, ya, untuk mereka gunakan untuk kehidupan mereka. Ya. Sehingga apa? Dari persiapan 7 tahun tadi, di saat mereka subur, kemudian disimpan untuk menghadapi 7 tahun masa paceklik, sehingga mereka bisa bertahan dengan eh, barang yang mereka simpan. Ke- Karena kalau salah saja dalam penyimpanan, maka pada 7 tahun itu mereka bisa bisa binasa. Sehingga apa? Eh, Yusuf nantinya akan mengajukan dirinya karena kemampuan yang dia punya untuk menjadi bendahara Mesir untuk mengatur penyimpanan ini supaya tidak jatuh kepada orang yang salah. Makanya Malik mengatakan, ya rajanya mengatakan langsung waqala al-maliku tu'ni bih. Ya, raja ini mengatakan, bawalah dia kepadaku. Falamma ja'ahu rasulu. Ketika utusan daripada raja itu datang kepada Yusuf, Yusuf mengatakan, qala rji' ila rabbik fas'alhu ma balu niswati lati qatta'na aydiyahun. Inna rabbi bikaidihinna alim. Kembalilah kamu kepada Tuhan. Coba tanyakan kepada mereka, kepadanya bagaimana hal wanita-wanita yang mereka telah melukai tangan-tangan mereka ketika melihat melihat aku. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Kemudian bolehlah raja itu mengumpulkan wanita-wanita tadi. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsi. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu itu menggoda Yusuf? Mereka mengatakan, Kulla hasya lillah, ma'alimna alaihi misu. Maha sempurna Allah. Kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Maka di sini berkata istri Al-Aziz, qalat imra'atul azizil ana hasasal haq. Berkatalah istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Dia mengaku ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Akulah yang menggodanya untuk mendudukkan dirinya kepadaku dan sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Yang demikian itu agar dia Al-Aziz itu mengetahui bahwa sungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, ya. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Dan bahwasanya Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Wa ba ubarri'u nafsi. Inna nafsa la ammaratu bisu illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna Rabbi ghafur rahim. Dan sungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita eh, tentang raja setelah keadaan raja setelah eh, didatangi orang yang membawa takbir mimpi yang
ditakwilkan oleh Yusuf. Karena raja ingin mendengar langsung, tidak mendengar dari orang yang membawa eh, apa yang telah ditakwilkan oleh Yusuf. Sehingga apa? Dia bisa mengetahui keutamaan Yusuf, pengetahuan dia, ya, dan eh, budi pekertinya. Sehingga apa? Tuh dia, bawalah ia kepadaku. Supaya aku bisa mendengarkan apa yang ia takwilkan dari mimpiku itu. Keluarkan dia dari penjara. Bawa dia kemari. Sehingga apa? Raja mengutus seorang untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Setelah utusan raja itu mendatanginya dan meminta hal itu, Yusuf menolak. Subhanallah. Kesempatan untuk keluar ya. Tapi Yusuf tidak ingin keluar dalam keadaan dia tertuduh. Seperti tuduhan yang dulu. Yaitu menggoda istri Al-Aziz. Dia pergi keluar dalam keadaan suci, bersih, tidak ada tuduhan. Dan bahwasanya dia adalah orang yang terzalimi. Yusuf menolak untuk keluar dari penjara. Kecuali setelah raja dan rakyat memastikan bahwasanya dia bersih dari tuduhan tentang kehormatannya. Tuduhan berbuat serok kepada istri Al-Aziz. Dan penjara, masuknya di penjara itu karena kezaliman. Ya, bukan karena apa yang dituduhkan kepadanya. Maka dia mengatakan irji ila rabbi, kembalilah kepada Tuhan. Dan ini menyebutkan, mengingatkan kita tentang keutamaan, kemuliaan, dan ketinggian martabat. Dan juga kesabaran Yusuf alaihissalam. Maka eh, Yusuf mengatakan, apa namanya, Allah Subhanahu wa menyebutkan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh raja dengan mengumpulkan orang yang dulu menjadi sebab Yusuf itu dimasukkan ke penjara. Bakat bukunda idrawatunda Yusuf adabsi. Dan raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaan kalian ketika kalian itu menggoda Yusuf untuk mengundurkan dirinya kepada kalian? Ya. Jadi semuanya termasuk istri Yusuf, istri Al-Aziz, dan orang-orang yang telah eh, terfitnah, ya, dengan melihat Yusuf kemudian memotong, menyelukai tangan-tangan mereka. Raja bertanya kepada mereka semua. Padahal sebenarnya ditujukan untuk istri Al-Aziz secara khusus. Tetapi raja bertanya seolah-olah kepada mereka, mereka semua, walaupun sebenarnya ya istri Al-Aziz itu yang sebab awal daripada Yusuf itu dipenjara. Kata raja mengatakan, wah bukunda. Ya. Mungkin udah keadaan kalian ketika kalian menggoda Yusuf. Ketika kalian dijamu oleh istri Al-Aziz. Maka mereka mengatakan, kau fakullah hasyalillah ma'alimda alaihi bisu. Mereka berkata, bahwa sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripada Yusuf. Maksudnya, bahwasanya perkataan wanita-wanita ini sebagai jawaban atas pertanyaan raja, tidak pantas Yusuf itu tuh untuk tertuduh. Kami tidak mengetahui keburukan sedikit pun daripada Yusuf. Bahkan di saat itu, istri Al-Aziz mengakui bahwasanya al-ada hasasal haq. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Dia tidak bisa berbohong lagi. Karena masalahnya telah gamblang, telah nampak, telah jelas. Semua kawan-kawannya memberi tazkiyah kepada Yusuf bahwasanya dia tidak termasuk orang yang bukan bukan termasuk orang yang salah. Dia kemudian mengaku ada rawatu an nafsi wa innahu laminas shadiqin. Akulah yang menggoda Yusuf untuk mendudukkan dirinya kepada aku. Kemudian dia memuji Yusuf wa innahu laminas shadiqin. Dan sungguh dia termasuk orang-orang yang benar. Itu perkataan Yusuf. Ya. Dia adalah orang yang benar. Jadi eh, istri Al-Aziz lah yang menggoda Yusuf untuk mendudukan dirinya kepadanya. Karena ya, ini tadi ada perbedaan pendapat. Siapa yang mengatakan ini? Dzalika liya'lama anni lam akhuluhu bil ghaib.
Yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwasanya sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Dia perbedaan ulama. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan bahwasanya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Ada yang mengatakan ini perkataan Yusuf, ada yang mengatakan ini perkataan istri Al-Aziz. Ya. Maksudnya ia mengatakan bahwa ia mengakui hal itu. Ya, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya ini adalah perkataannya istri Al-Aziz. Bahwasanya ia mengakui bahwasanya hal itu eh, dia akui, ya. Dan dia memuji Yusuf tentang eh, kebenarannya, tentang penjagaannya terhadap kehormatannya, tidak mau eh, berselingkuh, ya, mengkhianati majikannya, dan tidak pernah terjadi hal-hal yang eh, yang seharusnya terjadi. Maksud tidak terjadi zina antara dia dengan Yusuf. Tidak terjadi dosa besar, tidak terjadi hal yang terlarang. Dia hanya menggoda. Namun Yusuf menolak. Ya. Supaya istri Al-Aziz mengatakan itu supaya dia bebas dari tuduhan berselingkuh dengan Yusuf. Karena dia hanya menggoda, tetapi Yusuf menolak. Wa innahu laminas sadiqin. Ya. Untuk apa? Untuk mengetahui agar suaminya inni lam akhuluhu bil ghaib. Aku tidak berkhianat kepada suamiku di belakangnya. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang yang berkhianat. Wa ma ubarri'u nafsi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Makunya mengakui kesalahan. Maka aku yang salah. Karena memang nafsu itu selalu membisikkan kepada yang tidak baik. Aku yang menggoda Yusuf. Ya. Makanya inna nafsa la amaratu bisu illa ma rahimar rabbi. Sungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Dan ini pendapat yang terkenal bahwasanya itu adalah perkataan istri Al-Aziz untuk menyebutkan kepada suaminya bahwasanya dia tidak berselingkuh kepada Yusuf. Ya, zina itu tidak terjadi antara dirinya dengan Yusuf. Karena Yusuf adalah orang yang menjaga dirinya dari perbuatan itu yang sangat setia kepada majikannya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini perkataan Yusuf. Dzalika liya'lama anilam akhunku bil ghaib. Agar dia mengetahui bahwasanya aku tidak mengkhianatinya di saat dia tidak ada terhadap istrinya. Ya, yaitu eh, dia mengatakan hal ini dengan apa? Bahwasanya tidak terjadi hal ini. Aku setia kepada majikanku. Aku tidak mengkhianatinya, tidak berbuat serok terhadap istrinya. Dan wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Sungguhnya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Walaupun Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim menyebutkan bahwasanya uh, ya hanya menyebutkan pendapat ini saja. Walaupun kalau kita lihat konteksnya ya, pendapat pertama itu lebih kuat dan lebih jelas. Karena konteksnya ini adalah pembicaraan antara raja dengan para wanita ini. Sedangkan Yusuf belum belum keluar dari penjara. Ya. Masih pembicaraan dengan mereka. Ya. Sehingga istri Al-Aziz mengakui dosanya terhadap Yusuf di dalam menggodanya. Tapi perbuatan terlarang itu tidak terjadi karena Yusuf adalah orang yang setia kepada majikannya dan orang yang menjaga kehormatannya. Sehingga jelas. Sekarang Yusuf jelas. Bahwasanya dia bebas daripada tuduhan yang dituduhkan yang menyebabkan dia masuk kepada penjara. Begitupun istri Al-Aziz jelas kepada suaminya bahwasanya Yusuf itu adalah orang yang setia, orang yang menjaga kehormatannya sehingga dia tidak pernah terjatuh kepada zina, perbuatan zina kepada eh, perbuatan zina dengan Yusuf. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pengakuan istri Al-Aziz ini membuat raja semakin kagum kepada Yusuf sehingga eh, mengeluarkan Yusuf dan mengetahui kedudukannya, kehormatannya, se- eh, kesetiaannya, ya, kesetiaannya ya kepada majikannya dan kemudian mendapatkan kedudukan yang baik di sisi raja, ya. Mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi
di sisi raja, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dengan eh, dia tidak tidak tertuduh lagi dengan apa yang dituduhkan kepadanya dulu. Keluar dengan terhormat, eh, dengan dengan kemuliaan yang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga dia mendapatkan kedudukan di di sisi raja. Kemudian apa yang akan terjadi? Percakapan Yusuf dengan raja itu, yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sedikit tentang kisah Yusuf ketika dimasukkan ke penjara, yang mana akhlak seorang nabi, dia tidak pendendam walaupun terhadap orang yang tidak memegang amanah kepadanya. Jadi kita ketahui bahwa saya Yusuf, sesuai dengan arah cerita ini, dia orang yang mulia, orang yang setia kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Tidak me, eh, menyia-nyiakan ya, kepercayaan seseorang yang telah merawatnya dari kecilnya sampai dia dewasa. Dan itulah yang seharusnya berada di diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mempunyai akhlak seperti akhlaknya Nabi Yusuf. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya matikan dulu, nanti masuk lagi ya kalau untuk pertanyaan.